Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada para bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dimanapun pada malam hari ini, seperti halnya biasa, tapi saya ini baru gitu, katanya biasa gitu. Dalam acara Disapa Islam, yaitu diskusi santai seputar agama Islam, di mana seperti tadi saya katakan, pada hari ini merupakan keistimewaan bagi saya pribadi. Memang udah lama saya gitu ya, pengen berjumpa dengan guru kita ini, yang terhormat Ustadz Misrod Arab. Jadi bagi saya ini sekali lagi suatu kehormatan yang luar biasa, Ustadz. Iya. Sebenarnya udah lama saya pengen jumpa dalam acara ini, ya barangkali Allah baru takdirkan sekarang ini. Iya. Mudah-mudahan dengan jumpanya kita di sini, para pemirsa di rumah dan dimanapun yang sudah biasa mendengarkan, bisa mendapat siraman hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah, amin. Di mana memang seperti pada saat-saat sekarang ini, ini hal yang sangat dilupakan gitu ya. Karena saya lihat atau barangkali kita saksikan sendiri, di mana ada acara diskusi Islam dibandingkan dengan acara-acara lain, ini tentu pemirsa lebih lebih jauh menyukai acara-acara yang di luar Islam gitu. Barangkali itulah sekitar yang akan kita bicarakan, dan juga tentunya dalam diskusi Islam ini kita juga menyambut baik dengan datangnya bulan apa, Ustaz? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Yaitu nanti dalam hal ini akan kita bicarakan dengan guru kita, kepada Al-Mukarram Ustadz Mirod, yang begitu wawasannya luas kemana-mana. Mudah-mudahan nih kita, terutama yang ada di channel ini, studio ini, lebih paham dan mengerti. Karena kan selama ini kita cuma dengar gitu ya, kata orang gitu kan, bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan istimewa dan seterusnya. Iya. Itu baru sekedar dengar, Ustaz. Kita perlu penjelasan yang lebih mendetail. Kiranya tafadhol Ustaz, saya persilakan. Ya, terima kasih. Jazakallah khair kepada guru kita juga ini. Sekarang insya Allah nanti jadi master. Masya Allah, amin. Sekarang ini masih sarjana. Amin. Mudah-mudahan di usia yang sudah tidak muda lagi tetap semangat mencari ridho Allah. Amin. Tetap terpatri. Senja gitu ya. Ya. Baik Bapak Ibu di mana saja pun berada, yang memang tadi sudah disampaikan dan diawali bahwa saat ini ya kita perlu juga mengingatkan kita sudah berada di salah satu bulan yang sangat mulia, bulan Sya'ban, bulan di mana Kanjeng Nabi kita melakukan amal-amal soleh yang meningkat gitu. Nah, jadi beliau dalam sebuah riwayat tidak ada satu waktu yang paling banyak beliau berpuasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Alasannya diantaranya adalah karena bulan ini memang di mana turfa'u bihil a'mal, di mana di bulan ini amal-amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira setiap mukmin pasti punya keinginan yang sama ketika dia dalam keadaan taat, dalam keadaan melakukan amal soleh, lalu kondisi itu dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah pun sayang kepada kita, Allah pun ridho kepada kita. Amin. Nah, itu seputar Sya'ban yang insya Allah mungkin karena tadi yang diawali dengan tema apa yang perlu kita sikapi saat ini,
yaitu terkait dengan animo masyarakat khusus kaum muslimin terhadap media-media yang ada sekarang ini. Tadi disampaikan di awal guru kita, kalau kita perhatikan memang dominannya itu presentasenya memang masih lebih besar jauh masyarakat kita melihat, menyaksikan acara-acara yang tidak bernafaskan Islam atau acara-acara yang tidak mengedukasi secara Islami. Betul. Nah, ini memang menjadi satu renungan bersama sebenarnya gitu. Padahal kan seharusnya kita sebagai seorang mukmin ketika berinteraksi atau punya kesempatan menyaksikan ya katakanlah channel-channel, tayangan-tayangan di media yang kemudian di sana kita mendapatkan bimbingan, tuntunan, hidayah, mestinya semangat kita lebih jauh, lebih besar ke sana. Tapi memang sayang seribu kali sayang itu belum terlihat oleh kita hari ini. Bahkan hari ini kalau kita lihat justru yang digandrung itu adalah acara-acara yang sifatnya mengeksplorasi yang sifatnya duniawi. Betul. Mana orang misalnya memamerkan kekayaannya gitu, itu sangat digandrungi terutama oleh muda-mudi kita. Nah, ini menjadi persoalan serius sebenarnya yang harus disikapi oleh setiap muslim, terutama kita hari ini yang sudah menjadi orang tua. Karena pada dasarnya begini, di dalam Islam kita mendapatkan sebuah penjelasan terkait dengan pemikiran manusia. Jadi sesungguhnya manusia itu dia berbuat, bertindak, bersikap, bahkan berbicara itu sesuai dengan apa yang ada dalam pemikirannya, Ustaz. Iya. Jadi kalau misalnya dia memang di dalam otaknya, dalam benaknya, dalam hatinya dipenuhi dengan dunia, maka ekspresi yang ada dalam kehidupan sehari-harinya akan mengekspresikan cinta dunia. Betul. Nah, itu persoalan serius kan. Jadi sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi di masa lalu mestinya kita tinggal mengcopy paste aja gitu. Makanya kenapa beliau periode Mekah itu 13 tahun, itu di sana tema sentralnya adalah bagaimana beliau mendidik para sahabat ini tentang iman gitu. Tentang iman ini nanti kan bertumpu pada pengenalan terhadap Allah yang sempurna. Kalau sudah kenal kan cinta. Nah, kalau sudah cinta, hatinya manusia dipenuhi dengan cinta kepada Allah, maka ekspresi hidupnya itu akan senantiasa mencari sesuatu yang Allah ridhoi begitu. Nah, jadi itu akar masalahnya di situ sebenarnya. Iya. Nah, jadi pemikiran umat hari ini tidak ditanam atau tidak dibangun di atas fondasi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Qur'an, tapi yang ada sebaliknya. Iya. Nah, itulah barangkali Ustaz. Atas penjelasan itu adalah menurut saya memang tugas dai ke arah situ sangat berat. Iya. Ya, saya sih nggak nyalahin siapa-siapa. Saya sendiri gitu ya. Ini barangkali baru kali ini gitu kalau saya di samping guru, daripada kalau saya mendengarkan penjelasan agama apa saking nikmatnya gimana, kadang-kadang saya sampai pulas itu. Maka saya jarang duduk di samping kiai gitu kalau pengajian. Itu saya bukan buat-buat gitu ya. Itu karomah itu. Barangkali jamaah juga begitu. Kalau dia mendengarkan komentator bola gitu semangat gitu, atau komentator masalah politik duniawi, dia lebih semangat. Tapi kalau kita penjelasan masalah Rajab atau masalah Sa'ban, pasti ngantuk itu mereka. Nah, ini barangkali Ustaz, ini juga barangkali dalam Sa'ban ini kan tadi Ustaz udah buka momen itu 1 bulan yang kata Nabi, salah satu bulan yang Nabi lebih banyak sholat puasa sunnah daripada bulan-bulan yang lain. Nah, itu salah satu keistimewaan yang memang betul. Setelah Rajab, malah Rajab kan udah agak rame itu ya, ibadah-ibadah. Begitu Sa'ban sepi. Nah, itulah barangkali ini tugas para dai untuk menyampaikan dakwahnya. Kita kembali lagi supaya umat ini punya pencerahan gitu Ustaz. Dan kita metodenya itulah nanti Ustaz akan menjelaskan. Iya kan kalau sekarang memang medianya banyak ya, termasuk media sosial ya, media televisi dan seterusnya. Hari ini sebenarnya untuk menyampaikan dakwah Islam itu relatif mudah kalau kita bandingkan dengan zaman Nabi. Zaman Nabi itu kan harus militan. Iya, kalau nggak militan ya
udah nyaris gagal, nggak dapat apa-apa. Harus berinteraksi langsung, kemudian belum lagi menghadapi menerobos mainstream yang tentunya bertolak belakang ketika itu kan. Nah, yang ada dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau hari ini kita sebenarnya secara fasilitas atau uslub begitu dalam agama sangat mudah dan banyak bisa kita manfaatkan. Cuman memang yang perlu kita yang perlu kita berikan kesadaran bersama adalah hari ini umat Rasulullah ada salah satu tugas yang tidak berjalan normal. Tugas itu namanya tugas kolektif. Tugas secara masyarakat. Nah, kalau tugas-tugas yang dibebankan kepada individu-individu muslim hari ini kalau kita perhatikan ya nyaris sempurna, tapi pada ranah pribadi-pribadi. Tapi yang tugas kolektif ini yang jarang dilirik oleh umat Rasulullah. Padahal Nabi dan para sahabat mereka itu tahapannya, tangganya itu setelah pribadinya soleh, maka mereka membentuk komunitas yang soleh gitu. Nah, hari ini yang nggak ada itu sekarang. Semua sekarang ini serba individu. Maka muncullah namanya pemahaman individualisme. Individualisme itu kan bertumpu kepada apa? Hanya memikirkan diri sendiri. Ujung-ujungnya dia mau masuk surga sendiri. Bahwa saudara seiman seakidahnya nanti nyemplung di got, nyemplung di mana dia nggak peduli. Ya kan? Bahkan hari ini kita dengarkan banyak suara-suara yang menggembosi dakwah Islam. Di antaranya misalnya kalau kita belakangan ini kita dengarkan yang lagi rame, ada satu seruan yang kita kita sangat menyayangkan sebenarnya gitu kan. Buat apa hadir di pengajian? Toh ke pengajian itu ngapain buang-buang waktu? Nah, ini yang saya sering sampaikan sebelumnya. Sebelum ucapan itu ada, saya sering menyampaikan hal itu, di mana orang hari ini menganggap hadir di pengajian itu adalah sebuah hal yang membuang-buang waktu. Bukan, nggak ada manfaatnya, mau ngapain? Nggak dapat duit, nggak nambah, ya. Makanya nanti kalau misalnya ada satu majelis yang misalnya ada makanannya, ada door prize-nya, itu kelihatan pasti lebih rame gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu memang ini kalau boleh kita katakan bicara tentang tugas sosial ini, kolektivitas ini udah akut ya, artinya akut itu ya udah cukup parah. Nah, ini yang perlu kita bangkitkan lagi semangatnya agar kemudian peduli terhadap sesama itu lebih tinggi lagi, sehingga tidak terkesan hidup hanya mikirin diri sendiri, keluarga sendiri, ya kan? Di dunia, nanti di surga juga tadi tuh yang saya bilang mau masuk sendiri, ya ini betul-betul tidak ada di dalam ajaran Islam seperti itu. Yang ada di dalam Islam adalah bagaimana membangun komunitas masyarakat yang soleh dan solehah. Itulah yang menjadi tugas kita hari ini, dan itu yang tidak ada hari ini. Makanya tadi nggak usah heran Ustadz kalau misalnya kalau kita jelasin tentang sesuatu yang serius tentang agama ini, jamaah bawahnya ngantuk, ya kan, nguap-nguap. Terus kemudian asam urat kambuh, cara duduknya udah bolak-balik, ke toilet bolak-balik, udah macam-macam gitu. Nah, tapi beda nanti sikapnya ketika ketika hadir di acara-acara yang misalnya musik gitu ya. Nah, itu betah dia gitu. Nah, ini persoalan kita, kemudian juga ini beban kita bersama, mudah-mudahan dengan senantiasa mengadakan edukasi seminimal apapun itu insya Allah akan mendapatkan ataupun akan memberikan manfaat yang luas untuk Islam. Nah, ini yang perlu kita munculkan Ustaz, semangat kolektivitas, kebersamaan. Bukan individu ya. Kalau individu udah selesai. Nah, di sini kelirunya. Orang menganggap mencari nilai tertinggi di hadapan Allah dengan mensolehkan individu. Kecewa. Kata Allah, kamu nggak berapa. Kalau ibaratnya kamu baru nilai 6. Kenapa? Karena kamu solehnya baru sendiri. Solehnya baru di rumah. Solehnya baru cuman istri. Solehnya cuma sama anak. Nah, padahal tadi saya sudah memberikan tugas kepada kamu, kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Aku menciptakan kamu, menjadikan kamu sebagai umat wasata. Umat wasata itu pertengahan, yang oleh sebahagian kaum muslimin ummatan wasatun ini juga disalah tafsirkan. Mereka katakan ummatan wasatun ini adalah umat yang bertoleransi kemana-mana, sehingga bisa ditarik-tarik kemana. Mau ke gereja, ayo. Mau kemana, ayo. Itu yang dia terjemahkan sama mereka. Padahal ummatan wasatun di sini adalah umat pertengahan maksudnya. Kan kalau di tengah-tengah, kita di tengah-tengah Ustaz. Di tengah-tengah itu tapi tinggi. Iya, betul. Kalau kita tinggi, posisi di tengah-tengah, kita tinggi, maka apa yang terjadi? Kita bisa melihat
ke seluruh permukaan. Nah, tapi kalau kita tinggi, kita di pinggir, itu sisi yang pojok sana nggak bisa kelihatan. Maka kata Allah wasaton, tengah tapi tinggi. Nah, ketika kita berada posisi tengah, kemudian tinggi, maka kita bisa melihat ke seluruh permukaan. Apa masalah-masalah umat ini? Begitulah Rasulullah dulu ketika berangkat ke Gua Hira. Ketika beliau menangis, sedih melihat masyarakat, saudara-saudaranya tenggelam dalam pergaulan yang luar biasa. Beliau kan ke sana awalnya, melihat dari ketinggian Makkah luar biasa, ekonominya ekonomi ribawi, pergaulan yang sangat bebas, khamar sudah menjadi minuman sehari-hari, udah pembunuhan, segala macam. Itu yang dilihat Rasulullah. Makanya inilah kemudian hari ini yang diteruskan kepada kita umatnya, ummatun wasaton. Jadi umat yang pertengahan tapi tinggi, yang harus mampu mendeteksi, melihat segala persoalan hidup dan nanti didatangkan solusinya dari Islam. Begitu Ustaz. Alhamdulillah. Jadi saya bisa menangkap tadi bagaimana kita tugas para dai sebetulnya menurut antum kan mudah dengan adanya teknologi yang serba ada gitu. Ada ya. Misalnya lewat media apa gitu kan. Iya. Namun saya ingin menyampaikan yang lebih khusus gitu ya, tapi umum juga barangkali. Jadi persoalannya memang teknologi ini ya katakanlah HP gitu. Iya. Ibaratnya kalau kata salah seorang ahli tafsir atau ulama, sekarang ini kita ibarat dengan adanya teknologi ini, ibarat kita mandi itu ada dua keran. Keran yang satu berisi air bersih, bening, jernih. Iya. Keran yang satu lagi berisi air kotor. Kotor ya. Air yang jernih ini keluarnya tersendat-sendat gitu ya. Sementara air yang kotor itu deras dan wangi lagi harum. Jadi ibaratnya seperti ini media ini. Jadi media ini untuk yang kita gunakan untuk kebaikan itu lebih condong lebih sedikit begitu. Ketimbang yang dimanfaatkan untuk hal yang mudarat gitu ya, yang tidak baik. Karena apa? Terutama kepada anak-anak muda gitu ya. Karena kan teknologi ini kalau dulu bisa dibendung gitu ya. Nah sekarang ini di HP ini kita menyampaikan kebaikan-kebaikan, sementara itulah keburukan-keburukan kelelep. Itu kira-kira gimana Ustaz? Terutama untuk anak-anak muda. Ya, solusinya kalau untuk meminimalisir pengaruh negatif dari media, ya tidak ada cara lain dengan membatasi pemakaian dan penggunaan kepada anak-anak. Nah itu persoalan itu kan. Nggak ada cara lain lagi gitu. Sebab kalau kita punya keinginan, kan masalahnya kan sudah ketahuan, akar masalahnya sudah ketahuan. Nah solusinya bagaimana? Ya solusinya kalau sudah seperti itu langkah awal adalah dengan membatasi dulu. Mungkin kalau di stop langsung, anak kejang-kejang barangkali begitu, karena sudah candu kan, secara tidak langsung sudah kita berikan mereka racun sebenarnya gitu ya. Nah, maka oleh karena itu orang tua yang sadar hari ini, kalau bicara ke sana adalah orang tua yang memang harus punya sikap yang tegas. Orang tua yang kemudian bayangannya itu adalah bayangan keselamatan bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Nah, maka tadi saya ulas lagi kembali. Sebenarnya semua manusia ini berbuat di dunia ini adalah tergantung apa yang tertanam di dalam akal dan otaknya. Itu sebenarnya persoalannya Ustaz. Karena kalau itu artinya kalau misalnya isi kepala kita, isi hati kita diisi dengan sesuatu yang datang dari luar Islam, itu akan sulit memang, akan sulit sekali. Hanya sekedar keinginan-keinginan saja dan tidak akan pernah terwujud. Nah, jadi sebenarnya iman itu mesti membuncah. Iman itu harus memang lewat pemikiran juga gitu. Jadi tidak hanya sekedar perasaan, tapi bisa ditimbang, dinalar, kemudian dipahami secara sempurna. Contoh misalnya begini, kita dalam keadaan lapar banget, terus kemudian ada orang yang mau ngasih kue, tapi kue itu diberitahu ada racunnya. Saya kira kita sepakat, bagaimanapun kita laparnya, kita tidak akan mau makan kue itu. Kenapa? Karena ilmu kita berkata di situ ada racun, dan ilmu kita berkata lagi kalau kita makan racun maka kita akan mudarat, bisa mati. Iya, harusnya seperti itulah pemahaman umat. Model iman seperti itulah yang kemudian harus mewujud dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membentengi akidah generasi muda ini.
Artinya, misalnya, kalau kita sudah sadar tadi begitu dahsyat pengaruh kerusakan media ini, maka tidak ada cara lain. Meskipun tadi awalnya kita mungkin harus gontok-gontokan dengan anak, mungkin agak sedikit bersih tegang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti pada akhirnya juga dia akan terbiasa. Nah, inilah seharusnya sikap ini harus diambil oleh setiap orang tua muslim khususnya ya, agar kemudian terminimalisirkan persoalan-persoalan kehidupan kita hari ini. Karena memang praktis kalau kita kan Ustadz, apalagi Ustadz kan udah setengah baya lah ya, walaupun mungkin jiwanya masih muda kan. Udah kelewat. Jiwanya masih muda tapi faktanya udah setengah baya gitu. Nggak mungkin lagi Ustadz jadi presiden kan. Nah, nggak mungkin lagi jadi camat, nggak mungkin lagi dan macam-macam. Kemungkinan itu semua akan dibebankan kepada anak-anak kita. Nah, ini saya sampaikan tadi. Cuman peduli masyarakat kita hari ini pada level itu sangat minim gitu, sangat minim. Kadang-kadang karena belum yang jadi korban adalah anaknya. Belum yang jadi korban adalah sepupunya, keponakannya. Itulah membuat mereka diam, seribu bahasa, tidak berbuat sesuatu apapun. Padahal ini tadi memang betul, ini bagikan ya tadi air keran tuh, satu yang jernih, satu yang kotor. Nah, yang kotor wangi malah. Iya, tugas kita berarti bagaimana? Menutup keran yang kotor itu. Menutup keran yang kotor itu. Karena kejahatan kalau dipromosikan, dipropagandakan secara masif, ya kan? Terstruktur, itu akan mengalahkan kebenaran gitu. Nah, jadi keran itu yang harus kita tutup. Cara menutupnya bagaimana? Kalau konteks media ini, ya tadi pembatasan langsung. Nah, jadi nggak ada cara lain lagi. Itulah tugas yang berat itu ya. Nah, itu kita harus berani karena demi kebaikan dia, kebaikan kita, kebaikan Islam terutama, gitu. Iya betul. Jadi barangkali sebelum kita akhiri ya teman ini, barangkali Ustadz bisa garis bawahi kesimpulan, terutama kesimpulan masalah media hubungannya dengan dakwah Islam. Terus ada kaitan juga dengan bulan Sa'ban. Dan pada intinya kesimpulan terakhir Ustadz bisa merangkum bagaimana kita menyikapi khususnya para orang tua menghadapi teknologi yang begitu indah, namun keindahan itu bisa menyeret kita kepada kesengsaraan gitu Ustadz. Jadi kita harus balikan supaya teknologi ini bisa memperindah kita. Selamat dunia dan selamat akhirat. Itu adalah dari kesimpulan. Iya, kalau bicara tentang media ini sangat sangat mumpuni sebenarnya ya untuk kita umat Islam hari ini untuk menyebarkan Islam lewat media ini. Apalagi dengan konteks hari ini hampir semua manusia di dunia ini menggunakan gadget ini, ya kan? Punya handphone lah, gitu ya. Jadi menyentuh menyentuh pribadi-pribadi umat ini dengan menggunakan media ini sangat efektif sebenarnya gitu. Tinggal kita mungkin polanya seperti apa. Walaupun tadi realitasnya orang masih lebih gandrung kepada acara-acara yang tidak bernafaskan Islam. Iya, atau kadang-kadang walaupun ibaratnya ceramah yang ditonton ceramah yang hanya guyonan gitu ya, yang kemudian bisa bikin ketawa-ketawa segala macam. Tapi nggak apa-apa kalau untuk pemula, dengan harapan nanti dia ada kemudian yang tersentuh dari sana begitu kan. Nah, jadi walaupun misalnya memang media ini juga punya peluang besar, tapi di sisi itu juga, di sisi yang lain, kalau kita berdakwah lewat media ini memang juga ada hal yang perlu kita hati-hati. Di antaranya adalah menjaga hati, gitu. Hati-hati menjaga hati agar kemudian tidak merasa merasa ada penyakit ujub, penyakit ria dan seterusnya di sana. Memang harus kita kontrol, ya. Tapi yang namanya syiar, ya kalau syiar memang harus dipromosikan, harus didemonstrasikan kan, gitu. Beda dengan amal-amaliyah yang lain gitu. Jadi kalau ada di antara teman-teman Faraday yang lain tidak setuju mengelaborasi, mengeksplorasi dakwahnya, ya itu sih pilihan masing-masing gitu. Tapi yang namanya syiar harus disampaikan ke umat bahwa hati kita, ya kita menjaga hatilah agar kita kemudian tetap dalam koridor ingin mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Nah, terutama di bulan ini kan tadi sudah kita sampaikan, bulan ini seharusnya umat Islam sadar di bulan ini adalah kesempatan yang Allah berikan kita meningkatkan amal soleh. Karena sekali lagi bulan Sa'ban ini adalah bulan di mana seluruh hitungan-hitungan amal per tahun akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya kita dalam keadaan kita taat tadi. Allah
mendapatkan kita dalam keadaan taat kepada Allah, tentu membuat Allah ridho kepada kita. Jadi itu diantara poin-poin yang mungkin bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan ya semua kita senantiasa punya semangat ya. Intinya sebenarnya adalah istiqomah. Itu istiqomah yang paling perlu, yang paling penting, karena sehebat apapun amal kita, kalau tidak dilandasi dengan istiqomah, itu akan menjadi sia-sia juga. Jadi oleh karena itu ya mudah-mudahanlah kita semua diberikan Allah terus ya semangat dalam dakwah, semangat dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, dan yang terpenting adalah semangat menjalin kolektivitas agar umat Rasulullah ini nanti bisa dibanggakan oleh Rasulullah. Karena ayat itu berbicara wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alaikum, agar kita bisa menjadi saksi kepada umat manusia yang lain bahwa Islam ini loh hebat pendidikannya, Islam hebat masyarakatnya, Islam hebat ekonominya, Islam hebat hukumnya, Islam hebat kebersihannya, Islam hebat kejujurannya. Harus kita mampu bisyuhada 'alan nas. Kita harus menjadi saksi kepada manusia. Kenapa? Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Karena Rasul, Nabi kita tercinta, juga akan menyaksikan kita. Apakah kita sudah bisa menjadi pionir, menjadi saksi, menjadi contoh, menjadi tauladan kepada seluruh umat manusia. Nah, inilah tugas yang saya kira ya tentu ini punya pembahasan yang spesifik ya, bagaimana kemudian mewujudkan keberhasilan dalam kolektivitas ini. Ini harus satu tema, Ustaz. Mungkin harus bikin daurah gitu ya, sejam, 2 jam, 3 jam. Cuman tadi kalau dibikin 3 jam ceramah, bisa-bisa tinggal ustadznya yang tinggal di bangku ya kan. Betul. Jamaahnya udah pulang duluan. Gitu, kurang lebih seperti itu, Ustaz. Ya, jadi untuk bahasan berikutnya nanti saya minta barangkali ya jamaah atau rekan-rekan yang tidak hadir pada hari ini barangkali ke depan bisa memberikan masukan kepada saya, terutama dalam kita menyampaikan dakwah itu. Terus terang aja, saya jujur aja. Jadi kita ini apa namanya, miskin modal gitu, Ustaz. Itulah nanti kita harus cari solusi. Kenapa? Kalau saya bicaranya belak-belakan aja. Kalau kita umpamanya mengadakan perayaan dangdutan gitu ya, itu cari modalnya gampang, yang hadirnya juga banyak gitu. Tapi kalau saya mengajak pengajian, modalnya susah, yang hadirnya juga susah. Nah itu barangkali ke depan itu, Ustaz. Jadi PR kita, nggak usah dibahas sekarang. Karena itu kalau bahas sekarang jadi lama kita. Itu PR gitu. Insya Allah. Insya Allah itu harus dicatat ya. Jadi sekali lagi, apabila kita berdakwah mengajak dangdutan, itu yang hadir banyak, cari dana juga banyak. Seperti Agustus gitu. Mungkin nanti Ustaznya nyanyi dangdut juga sekali-kali, Ustaz. Saya juga bisa nyanyi, Ustaz. Tapi kalau saya ngajak pengajian, udah nyari dana susah, yang datang juga susah. Nah ini saya jujur aja, Ustaz. Masalah. Jadi seperti itu. Ya, namun itu bahasanya nanti saja. Siap. Jadi pada hari ini saya silakan Ustaz untuk menutup. Saya tadi udah membuka, Ustaz menutup itu biar sering. Pada Ustaz. Iya, alhamdulillah tadi ya. Ya segala tugas yang berat kalau dipikul bersama sebenarnya semua akan ringan. Nah, tapi kalau kita bekerja sendiri, ya memutuskan sendiri, memikirkan sendiri, yang ringan juga akan jadi berat, Ustaz. Nah, jadi memang sekali lagi adalah kuncinya kolektivitas ini. Harus kita munculkan habit bagaimana kita berjuang lewat kolektif. Jangan sendiri-sendiri, nggak bisa. Ya minimal berapa orang lah gitu ya. Nah, itu insya Allah tugas-tugas yang berat akan sangat dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan juga memang jamaah itu kan turunnya rahmat. Kalau berpisah-pisah itu justru ajab. Nah, jadi nggak boleh. Nah, kalau ada berjalan 3 orang dalam Islam itu satu harus jadi pemimpin. Nah, itulah pentingnya jamaah itu. Seperti itu. Mungkin ya itulah mungkin yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.